bagus gitu, dan dengan harapan si Hitler ini dia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang terdidik dan masuk ke pegawai negeri. Karena dia jika berandai-andai, andai saja ketika itu Hitler lulus dan menjadi siswa seni di akademi tersebut, mungkin sejarah dunia akan berubah. Pada 20 Desember, jadi dia pernah gembel. Nope. Mati di sana, ada yang dijadikan sabun, bahan sabun, dan bahkan ada yang dijadikan sebagai pupuk. Pupuk dari manusia. Dan ada satu proyek sangat rahasia sekali yang dilakukan atau yang digembangkan oleh Hitler. Proyek ini dinamakan dengan proyek Haunebu. Konon katanya proyek ini hanya dikerjakan oleh orang terpercaya atau hanya beberapa orang saja yang mengetahui tentang proyek ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Porter Kampung dan masih dengan saya Aditya Rahman. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini. Apalagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Klik tombol merah di bawah ini, dan tentunya saya akan doakan kepada teman-teman supaya diberikan rezeki yang luar biasa melimpahnya. Oke, brother semua yang sedang menonton video ini, saya di sini ingin bahas tentang seputar sejarah dunia. Tepatnya saya ingin bahas tentang sejarah mengenai Adolf Hitler. Siapa yang tidak mengenal Adolf Hitler dengan kediktatoran, kejahatan, pembantaiannya, Holocaust, dan sebagainya. Jadi ternyata di sini saya ingin bahas paparkan itu. Ternyata ada sisi positif dari Adolf Hitler. Apa itu? Sabar. Dan juga saya ingin bahas tentang seputar awal mula atau cikal bakal karakter diktator yang dimiliki oleh Adolf Hitler. Oke guys, tanpa menunggu lama, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Oke, pembahasan pertama kita akan mulai dengan latar belakang dari keluarga atau latar belakang dari Adolf Hitler. Adolf Hitler sendiri dia lahir pada 20 April tahun 1889 di Braunau, Austria. Adolf Hitler merupakan anak dari pasangan Alois Hitler dengan Clara Pfaff. Hitler kecil dia dikenal sebagai seorang yang pemalu ternyata. Aduh guys, yang membunuh 6 juta bukan lebih, pemalu guys. Dia dikenal sebagai anak yang pemalu dan bahkan identik dengan muka yang pucat katanya. Dan juga dia mempunyai kebiasaan yang aneh. Orang sekarang mungkin bilangnya gaji. Jadi dia mempunyai kebiasaan yaitu dia gampang marah. Dia selalu marah, ya gampang marah lah terhadap orang yang berada sekitar. Baperan mungkin dia bahasanya. Bahkan kepada ibunya sendiri yang sangat dia cintai dan yang sangat dekat dengan Hitler. Nah, menariknya ternyata Hitler itu dididik oleh ayahnya dengan sangat keras sekali. Bahkan tidak jarang Hitler mendapat pukulan dari ayahnya sebagai bentuk, mungkin menurut ayahnya itu sebagai bentuk pelajaran bagi Hitler. Ternyata dari sinilah beberapa ahli mengatakan cikal bakal dari kediktatorannya Hitler. Jadi sejak kecil justru ternyata Hitler sudah memang dibentuk dengan karakteristik yang keras dari didikan ayahnya. Nah, Hitler kecil juga dia sangat hobi sekali perang-perangan, dan bahkan Hitler sangat gemar sekali membaca buku perang, strategi perang, sejarah perang, dan buku-buku ini dia dapatkan dari koleksi ayahnya yang memang ayahnya itu mengkoleksi banyak sekali buku tentang peperangan. Nah, di sekolah menengah pertama Hitler dikenal sebagai pelajar yang cukup baik, yang lumayan bagus. Namun berubah sangat drastis ketika dia masuk ke sekolah menengah atas. Dia pada saat itu dikenal sebagai pelajar yang sangat malas, pelajar yang tidak berprestasi, bahkan juga dia sempat gagal dalam naik kelas dan tidak naik kelas dan tidak dinaikkan kelas atau harus mengulang kelas itu. Tapi ada hal yang sudah sangat luar biasa dimiliki oleh Adolf Hitler sejak kecil, yaitu dia sejak
kecil sudah memiliki satu kemampuan orasi yang sangat luar biasa, memikat. Banyak sekali temennya termotivasi atau terpengaruhi dengan ucapan, dengan orasi yang Adolf Hitler lakukan. Ternyata sikap dari malas-malasan dan tidak ada prestasi di sekolahnya itu merupakan satu kesengajaan dari Hitler. Jadi Hitler itu menyatakan bahwa itu adalah sebagai upaya bentuk pemberontakan kepada ayahnya, yang mana ayahnya itu memasukkan dia ke sekolah yang bernama Real School, yaitu sekolah yang memang bagus gitu, dan dengan harapan si Hitler ini dia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang terdidik dan masuk ke pegawai negeri. Karena cita-cita dari ayahnya Adolf Hitler, dia menginginkan Hitler untuk menjadi pegawai negeri, khususnya menjadi pegawai bea cukai seperti dirinya. Karena menurutnya menjadi pegawai negeri merupakan satu pekerjaan yang memiliki masa depan yang cerah. Tapi Hitler ya Hitler, karena pada saat itu Hitler memiliki cita-cita sebagai pelukis atau seniman. Nah, puncaknya itu pada tahun 1903 ketika ayah Hitler meninggal. Pada saat itu Hitler dia memutuskan untuk keluar dari sekolah yang ayahnya itu rekomendasikan atau yang ayahnya itu pilih dengan dukungan ibunya, karena memang ibunya sangat mencintai atau sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Hitler ini. Jadi dengan dukungan ibunya, Hitler dia pindah ke Wina dan mencari sekolah seni di sana. Hitler pun mendaftar sekolah kesenian di Akademi Seni Wina. Namun sayangnya Hitler ditolak bahkan sebanyak 2 kali ketika mendaftar ke akademi tersebut. Mungkin ya jika berandai-andai, andai saja ketika itu Hitler lulus dan menjadi siswa seni di akademi tersebut, mungkin sejarah dunia akan berubah. Pada 20 Desember 1907, ibu Hitler meninggal, dan ini menjadi pukulan yang menyedihkan bagi Hitler karena salah satu orang yang dia sayangi atau ya salah satu orang yang memang dekat dengan Hitler itu adalah ibunya. Dan asal teman-teman tahu juga, ternyata Hitler ini merupakan seorang yang antisosial. Jadi dia tuh tidak pandai bergaul dengan teman-temannya. Bahkan di satu literasi dikatakan Hitler hanya punya satu teman ketika dia remaja. Pengakuan dari temannya itu pun dia seperti tidak anggap teman oleh Hitler, karena ketika dekat dengan dia, Hitler selalu memojokkannya dan sebagainya lah, tidak memperlakukan sebagai teman gitu. Lantas inilah yang membuat Hitler menjadi terpuruk ketika ditinggalkan oleh ibunya. Nah, pada saat itu juga Hitler tetap mencoba berjuang menjadi pelukis di Wina, dan dia melukis dari kartu pos, dan lukisannya itu dijual ke turis yang berada di kota tersebut. Pada suatu waktu juga dikatakan ternyata Hitler pernah kehabisan uang, tidak punya sepeser pun duit, bro. Bokeh gitu bahasanya. Dikatakan juga, bahkan ada satu literasi mengatakan Hitler sempat menjadi gelandangan, jadi dia pernah gembel. Nope. Nah gitu, jadi sempat Hitler ini menjadi gelandangan, tidak punya uang atau menjadi gembel lah bahasanya, bahasa kasarnya seperti itu di Wina. Dan juga tempat dia tidur di asrama tunawisma, yaitu asrama untuk gelandangan, sampai akhirnya dia mendapatkan bagian akhir dari warisan ayahnya. Lalu dia pergi ke Munchen, dan di sini awal Hitler menapaki untuk menggapai kekuasaan sebagai penguasa Jerman. Oke guys, kita masuk ke pembahasan bab yang kedua. Cek it out. Ternyata Hitler, seorang diktator terkejam di dunia yang sudah membunuh lebih dari 6 juta orang, membantainya secara sistematis dan kejam. Ternyata dia pernah juga tidak dihargai atau pernah tidak menjadi apa-apa lah seperti itu. Tidak punya harga diri lah seperti itu. Ini tergambarkan ketika dia dikejar-kejar oleh tentara Austria, yang mana tentara Austria ini mengejar Hitler karena Hitler menghindar dari wajib militer. Meskipun pada akhirnya memang Hitler dibebaskan karena memang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer. Nah, menariknya awal karir Hitler berkuasa yaitu ketika dia mengajukan diri menjadi relawan Perang Dunia Pertama kepada Raja Bavaria. Pada saat itu Hitler bertugas sebagai penyampai pesan antar resimen Bavaria ke-16. Nah, pada
Pada Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami kekalahan dan kekalahan ini menjadi pukulan yang telak, pukulan yang menyedihkan bagi Hitler, dan Hitler pun geram dengan kekalahan ini. Bahkan di beberapa literatur dikatakan Hitler menyerahkan kaum Yahudi atas kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Maka semakin bencilah Hitler pada Yahudi tersebut. Nah, pada tahun 1919 dia menjadi agen politik dari Angkatan Darat. Dia bertugas untuk mengamati, memata-matai setiap partai politik yang ada di Jerman dan mencari tahu atau informasi setiap gerakan yang akan dilakukan oleh partai-partai tersebut. Dan pada saat itu Hitler ditugaskan untuk mengamati atau memata-matai Partai Buruh Jerman atau DAP. Nah, luar biasanya. Namun ketika dia memata-matai partai tersebut, dia malah kepincut dengan visi, dengan ideologi yang dianut oleh partai tersebut, dan Hitler menjadi anggota ke-555 partai tersebut. Visi politik yang membuat dia terpincut untuk masuk ke partai tersebut yaitu mengembalikan harkat dan martabat bangsa Jerman yang saat itu diinjak-injak atau terpuruk oleh penjajah, dan juga mengangkat ras Arya sebagai superioritas dan menghancurkan bangsa-bangsa yang dianggap rendah. Nah, visi itu terus digaungkan oleh Hitler dengan orasinya yang luar biasa, sehingga tidak butuh waktu lama ribuan orang berhasil digait suaranya oleh Hitler, dan Hitler menjadi satu tokoh yang disegani, yang diperhitungkan di Jerman pada saat itu. Dan bahkan pada 1921 Hitler berhasil menjadi pemimpin Partai Buruh Jerman, dan saat itu juga dia mengubah nama Partai Buruh Jerman menjadi Nazi. Nah, Hitler juga mengembangkan ciri khas dari partai ini, yaitu salam kehormatan. Yang mana salam kehormatan ini justru nanti akan menjadi salam kehormatan yang dilakukan oleh semua warga Jerman. Pada tahun 1923, Nazi melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah pada saat itu yang dipimpin oleh Gustav von Kahr. Bisa bahasa Inggris. Nah, tapi kudeta ini malah membuat Hitler atau menjebloskan Hitler ke penjara, dan Hitler pun dipenjara selama kurang lebih 9 bulan. Nah, menariknya di penjara Hitler mengarang atau menulis satu buku yang mana buku ini menjadi pedoman ketika dia berkuasa atau menjadi penguasa Jerman, ya Führer Jerman, yaitu bukunya yang berjudul Mein Kampf, yang artinya adalah perjuanganku. Buku ini menjadi buku pedoman masyarakat Jerman pada saat itu. Bahkan ada satu menterinya yang mengusulkan untuk menyederhanakan kata-kata yang ada di buku tersebut agar mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nazi dengan Hitler terus mengembangkan sayapnya dan mereka pun mendapat sambutan baik di masyarakat. Nah, Nazi terus mengembangkan sayapnya dengan orasi-orasi Hitler yang sangat luar biasa. Hal ini pun yang membuat menarik masyarakat dan disambut secara antusias oleh masyarakat, sehingga pada saat itu Nazi menjadi salah satu partai yang memiliki nilai yang kuat yang diperhitungkan di perpolitikan Jerman pada saat itu. Bahkan ketika Hitler keluar dari penjara, pemerintahan pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden Hindenburg, dia meminta kepada Hitler untuk beroposisi, tapi Hitler menolak itu kecuali jika dia dijadikan kanselir atau perdana menteri. Nah, Presiden Hindenburg ini dia setuju dengan syarat yang diajukan oleh Hitler dan diangkatlah Hitler menjadi kanselir. Nah, pada tahap inilah Hitler mulai menggila. Orientasi tentang patriotisme atau orientasi di otaknya mulai menggila. Tapi pada saat ini juga Hitler sangat dicintai oleh rakyatnya. Oke, kita next ke bab Hitler dicintai oleh rakyatnya. Check it out.
1 bulan setelah Hitler menjadi kanselir, Presiden Hindenburg meninggal dan para jenderal pada saat itu setuju untuk mengangkat Hitler menjadi presiden dan juga menjadi panglima tertinggi militer. Nah, setelah persetujuan itu juga para panglima meminta pendapat kepada masyarakat umum dan ternyata luar biasanya Hitler juga mendapat dukungan 90% suara dari rakyatnya. Artinya memang Hitler sudah menguasai rakyatnya. Artinya memang Hitler didukung oleh masyarakat. Ketika menjabat menjadi orang tertinggi negara Jerman, langkah pertama yang dilakukan Hitler yaitu dia menunggalkan partai, yaitu hanya ada partai Nazi di negara Jerman. Menurut Hitler ini bertujuan untuk mengotentikkan tujuan atau untuk tetap satu suara dalam perjuangan seperti itu. Dan menarik lagi kekuatan Hitler dan wibawa Hitler sangat-sangat kuat pada saat itu. Dan dia begitu dicintai oleh rakyatnya sampai ada tagline yaitu apa yang dibenci oleh Hitler maka itu pun yang dibenci oleh rakyatnya, dan apa yang disenangi oleh Hitler maka itu pun yang disenangi oleh rakyatnya. Luar biasa. Paham inilah yang beberapa ahli sebutkan sebagai paham Nazisme, merupakan tingkatan paham dari paham fasisme yang berlebihan. Dalam memimpin Jerman, Hitler begitu sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan seperti tadi yang sudah dibahas bahwa 90% suara rakyat yang mendukung Hitler secara penuh. Ini sangat luar biasa sekali. Tentunya hal ini tidak lepas dari kemampuan Hitler dalam memimpin satu negara. Dan di beberapa sumber dikatakan ada beberapa alasan kenapa Hitler sangat dicintai oleh warganya. Salah satunya pertama yaitu Hitler dengan orasinya sangat luar biasa, dia mampu memotivasi ras Arya pada saat itu untuk bangun, untuk bangkit dari keterpurukannya dari dominasi Yahudi pada saat itu. Dan juga kemampuan Hitler dalam meningkatkan ekonomi Jerman pada saat itu, yang ketika Perang Dunia Pertama kalah, pada saat itu perekonomian Jerman sedang ancur-ancurnya, sedang sangat terpuruk sekali. Dan ketika Hitler memimpin, Hitler mampu meningkatkan ekonomi dengan sangat drastis pada jangka waktu yang tidak begitu lama. Pada saat itu Hitler dengan cepat melakukan revolusi industri dengan membangun secara besar-besaran industri pada saat itu. Data menunjukkan 4 tahun kepemimpinan Hitler berkuasa di Jerman, PDB Jerman naik sebanyak 102% dan pendapatan nasional meningkat 2 kali lipat. Dan menariknya juga angka pengangguran menurun sangat drastis, yaitu dari 6 juta pengangguran hanya tersisa tinggal 400.000 orang yang menganggur. Atau kalau misalkan kita uraikan dalam bentuk persen, yaitu dari 30% orang yang menganggur hanya tersisa 1,4% saja. Luar biasa sekali apa yang dilakukan strategi dalam membangun ekonomi negara Jerman tersebut. Dan bahkan Hitler pun berhasil menyelesaikan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah di negara Jerman tersebut, yaitu seperti jalan raya bebas hambatan nasional, mereformasi sistem industri yang berat, juga melengkapi negaranya dengan tentara-tentara yang modern. Dan pada saat ini juga Hitler membangun satu infrastruktur pertahanan dengan berbasis teknologi canggih. Senjata-senjata yang berhasil diciptakan oleh Hitler dan yang konon senjata ini merupakan senjata tercanggih di dunia pada saat itu, dan Jerman dikenal sebagai negara yang memiliki teknologi perang yang sangat canggih. Senjata-senjata rahasia yang berhasil diciptakan oleh Hitler, yang pertama ada wind cannon. Ini adalah sebuah jenis senjata yang mengeluarkan sebuah jet dari kompresi udara terhadap pesawat musuh. Nah, yang kedua ada Land Cruiser V1000 Red. Ini merupakan tank yang super berat sekali, bahkan beratnya itu sekitar 1000 ton atau dalam bentuk kilogram sekitar 1 juta kilogram, sangat berat. Tank ini dikendalikan atau dikendarai oleh 20 sampai 50 personil
tank yang mengendari tank ini. Dan yang ketiga ada Dora Grid Dora Railway Gun. Ini merupakan meriam rel yang sangat besar sekali, dan meriam ini pernah digunakan pada perang ketika menghadapi Soviet, di mana menembakkan sekitar 48 ton peluru selama 13 hari, dan tentunya tembakan-tembakan ini berhasil menghancurkan pertahanan Uni Soviet. Senjata yang keempat ada Sound Cannon. Sound Cannon ini menghancurkan sesuatu melalui parabolic mirror. Bahkan dikatakan dalam uji coba sekurang-kurangnya 50 meter sound dari jarak sound ini ke manusia itu bisa membuat manusia meninggal. Dan senjata yang kelima ada Horten Ho 229 Flying Wing. Dan kapal ini memang dirancang untuk mengangkut bahan-bahan atau mengangkut bom sebanyak 20.000 kilogram. Dan ada satu proyek sangat rahasia sekali yang dilakukan atau yang digembangkan oleh Hitler. Proyek ini dinamakan dengan proyek Haunebu. Konon katanya proyek ini hanya dikerjakan oleh orang terpercaya atau hanya beberapa orang saja yang mengetahui tentang proyek ini. Dan proyek ini dipimpin oleh Victor Schauberger. Bisa bahasa Inggris. Gitulah pokoknya, susah banget, biasa kulit orang Sunda ya. Alat ini itu memiliki fungsi untuk menghasilkan medan putaran elektromagnetik yang mampu berpengaruh pada gravitasi dan mengecilkan massa. Wah, dan kalau teman-teman lihat nanti gambarnya itu seperti UFO ya. Namun proyek ini mungkin sampai saat ini tidak tahu keberadaannya di mana. Dan bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan orang yang mengetahui tentang proyek ini, mereka mengambil proyek ini dan juga terbang meninggalkan Jerman ke Antartika, gitulah. Jadi dengan alat ini mereka membawanya ke Antartika agar tidak diketahui oleh dunia mungkin. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat ya, alat ini juga sepintas mirip UFO mungkin ya, dan mungkin nanti ini akan nyambung dengan orang yang mengutarakan konspirasi yang mengatakan bahwa Hitler pergi ke bulan mungkin dengan alat ini, mungkin ya. Nah, pada saat itu Jerman dengan ekonominya yang sangat tumbuh pesat membuat dia leluasa untuk melakukan invasi atau memperluas wilayahnya. Dan ini juga terbukti ketika mereka berhasil memperluas wilayah mereka. Nah, hal yang sebaliknya terjadi pada kompetitor mereka atau musuh terdekat mereka, yaitu Prancis dan Inggris. Jadi pada saat itu Prancis dan Inggris sedang mengalami krisis ekonomi akibat dari dampak Perang Dunia Pertama yang menghabiskan banyak dana. Nah, dengan situasi ini pun yang membuat Inggris dan Prancis untuk diam saja, tidak melakukan perlawanan, yang tidak berusaha untuk melakukan intrik-intrik dengan Jerman lah. Nah, Hitler berhasil menaklukkan daerah Saar, juga daerah Austria dan daerah Rhineland dan sebagainya lah. Pada tahun 1934 Hitler mengirim militernya ke daerah Rhin untuk menguasai daerah tersebut dan juga bertujuan untuk melecehkan Liga Bangsa-Bangsa dengan membatalkan atau merobek perjanjian Persialis, yang mana perjanjian ini merupakan buah dari buntut kekalahan Jerman dari Perang Dunia Pertama. Di pertengahan tahun 1942 Jerman berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Eropa. Penguasaan ini yang tidak pernah sebelumnya dilakukan oleh negara manapun di Eropa, dan Jerman berhasil melakukan itu. Nah, pada pertengahan tahun 1942 Jerman berhasil dikalahkan pada pertarungan rumit di El Alamein Mesir dan di Stalingrad Rusia. Nah, ujung cerita dari kekalahan Perang Dunia Pertama Jerman ini yaitu bunuh dirinya Hitler di bunker Berlin. Nah, yang dramatisnya itu Hitler bunuh diri setelah dia menikahi pacarnya, dan pada saat itu Hitler dengan pacarnya bunuh diri dengan menembakkan senjata ke dahinya. Ini merupakan teori yang sangat kuat tentang kematian Hitler di samping teori konspirasi lainnya ya. Nah, kejadian itu dilaporkan terjadi pada 30 April 1945. Nah guys, itu adalah sejarah singkat atau kisah hidup dari seorang Hitler dengan Nazinya. Namun di sini alangkah kurang komplit mungkin ya,
membahas Hitler, tapi juga tidak membahas tentang Holocaust atau pembantaian Hitler terhadap 6 juta warga Yahudi. Nah, di sini kita kasih bonus dengan membahas materi ini. Check it out. Nah, kita awali dengan sebuah pengertian dari Holocaust ini. Holocaust ini memiliki pengertian yaitu pembantaian 6 juta warga Yahudi secara sistematis, secara birokrasi, dan tentunya disponsori oleh rejim Nazi yang dipimpin oleh Hitler. Alasan dari pembantaian ini yaitu tadi dengan alasan bahwa ras Arya itu merupakan sebuah ras yang superior, dan ras-ras selain ras Arya merupakan ras yang rendah dan wajib untuk dimusnahkan. Holocaust ini dimulai atau pembantaian ini dimulai pada tahun 1941. Pada 6 Juli 1941, Einsatzgruppe atau unit pembantai keliling dari tentara Jerman menembak mati hampir 3.000 orang Yahudi di Zevenfort, salah satu benteng abad ke-19 yang mengelilingi Kovno. Selanjutnya pada 28 sampai 29 September 1941, unit penembak ini juga menembak mati sekitar 34.000 orang Yahudi di Babiat. Nah, menariknya ini menjadi salah satu pembantaian yang sangat kejam dan sangat keji karena diberitakan bahwa orang-orang Yahudi mereka disuruh untuk masuk ke lubang parit, lalu satu sama lain berkumpul, lalu pada saat itu ditembaklah secara brutal oleh pasukan Nazi dan tergeletak mayat di sana. Dan bahkan juga untuk menutupi kekejaman itu, pasukan Nazi menutup area tersebut oleh kayu sehingga tidak terlihat mayat-mayat yang tergeletak di sana. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pada 7 November masih pada tahun yang sama, itu 1941, unit pembantai ini mereka membantai atau menembaki sekitar 13.000 orang Yahudi di daerah Tukinci. Nah, pada tanggal 30 November 1941, unit pembantai ini menembak sekitar 10.000 orang Yahudi di hutan Rumbala. Pada 8 Desember 1941, operasi pembantaian pertama dimulai di Chelmo di penduduk Polandia. Pada 16 Januari 1942, Jerman mulai mendeportasi sekitar 65.000 orang Yahudi ke pusat pembantaian yang ada di Chelmo. Nah, pada 27 Maret 1942, Jerman memulai deportasi lebih dari 60 orang Yahudi yaitu ke kamp pembantaian di Auschwitz. Pada tanggal 15 Juli 1942, Jerman juga mendeportasi atau memindahkan sekitar 100.000 Yahudi ke kamp pembantaian di Auschwitz. Nah, pada 22 Juli 1942, Jerman juga mendeportasi lebih dari 300.000 orang Yahudi. Kali ini dia mendeportasi atau memindahkan mereka ke kamp pembantaian yang ada di Treblinka. Nah, pada 12 September 1942, Jerman merampungkan deportasi orang Yahudi yang banyak itu sekitar 265.000 Yahudi ke kamp pembantaian yang ada di Treblinka. Dan pada 15 Mei 1944, Jerman juga mendeportasi sekitar 440.000 orang Yahudi ke kamp pembantaian yang ada di Hungaria. Nah guys, jadi itulah cara mereka secara sistematis. Jadi memang sesuai dengan tadi pengertian di awal, Holocaust ini memang pembantaian umat Yahudi yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan dengan prosedur yang jelas. Ini terbukti dari tadi yang dijelaskan, dan juga bahkan dikatakan ketika umat Yahudi mereka berada di kamp pembantaian tersebut, yaitu awalnya itu mereka dimasukkan ke kereta yang tidak ada jendela, yang pun tidak terisolasi lah. Lalu kemudian sampailah di kamp pembantaian, dan ketika berada di kamp pembantaian tersebut mulailah orang-orang yang tadi dipilih, ada yang diperkerjakan, juga ada bahkan yang dilakukan untuk eksperimen kedokteran, dan juga bahkan yang tidak memenuhi syarat itu
mereka bahkan ada yang langsung dibunuh juga. Nah, perlu diketahui juga yang Najib bantai itu bukan hanya umat Yahudi, tapi memang mayoritas umat Yahudi sih, tapi juga merupakan ras yang berbeda dengan ras Arya, dan juga ada dari Slavakia, juga ada dari kaum homoseksual. Menurut mereka homoseksual merupakan kaum yang menjijikan lah, seperti itu. Nah, luar biasanya jadi ketika mereka dipisahkan pada saat itu, ada yang juga dimasukkan ke tempat atau ke barak ruangan, yang mana di ruangan tersebut nanti akan diberikan gas beracun sampai mereka meninggal. Dan luar biasanya ketika mereka sampai ke camp atau sebelum dimasukkan ke barak, semua peralatan yang berharga sudah dikumpulkan terlebih dahulu. Dan luar biasanya teman-teman, jasad-jasad yang mereka mati di sana, ada yang dijadikan sabun, bahan sabun, dan bahkan ada yang dijadikan sebagai bahan pupuk. Luar biasa, pupuk dari manusia. Oke guys, jadi itulah kisah dari Adolf Hitler sejak dia kecil sampai meninggal, dan juga pembantaian-pembantaian yang sangat mengerikan yang dilakukannya. Bagaimana teman-teman, ada yang mau mengikuti jejak dari Hitler? Jangan ya. Oke guys, jadi sampai sana saja cerita Hitler kali ini, dan semoga ada manfaatnya. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Oh ya, satu lagi, jangan lupa teman-teman juga boleh ikut berkomentar di komentar bawah ya, komentar aja lah. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.